Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Montaha. Pada kesempatan ini saya akan membaca teks Ihya'u Ulumuddin halaman 284. Akan saya baca teks aslinya, yang asalnya gundul tapi sekarang sudah saya beri harokat sehingga enak dibaca. Dan setelah itu nanti akan saya beri penjelasan pesan apa yang ada di dalam teks ini. Nah, sekarang dibaca dulu apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza ka'annahu sami'a madala ala jalalillahi ta'ala wa tamami qudratihi faturi balidhalika wa wajada faroma binafsihi minal wujdi wa ma unzilatil kitabu illa liyat ribu bidzikrillahi ta'ala. Qala ba'dhuhum ra'aitu maktuban fil inzili ghannina lakum falam tadribu wa zamarna lakum falam tarkusu ay syaukuna kam bidzikrillahi ta'ala falam tastaku fahadha ma aradna an nadhkurahu min aksamis samai wa bawa'ithihi wa muktabayatihi wa qad dhahara alal qat'i ibahatuhu fi ba'dil mawadhi'i wan nutbu ilaihi fi ba'dil mawadhi'i fa in qulta fa halahu halatun yukhramu fiha fa aqulu innahu yukhramu bi khamsati aridun fil masma'i wa aridun fi alatil isma'i wa aridun fi nadhmis sauti wa aridun fi nafsil mustami'i aw fi muwadhabatihi wa aridun fi kauni syaksi min awamil khalqi li anna arkana samai hiya al masma'u wal mustami'u wa alatul isma'i. Al aridu al awalu ayakunal masma'u imra'atan la yukhilun nadharu ilaiha wa taksa al fitnata min sama'iha wa fi maknaha as-sabiyu al-amratu alladhi taksha fitnatahu wa hadha haramun lima fihi min khawfil fitnati wa laisa dhalika li ajlil ghina'i. Bal laukanatil mar'atu bihaitsu yaftanu bisautiha fil muhawarati min ghairi alhanin fala yujazu muhawaratuha wa muhadathatuha wala sama'u sautiha fil qur'ani aidan wa kadzalika as-sabiyu alladzi takhafu fitnatahu fa in qulta fa hal taqulu inna dzalika haramun bikulli halin khamsan lil babi awalan yuhramu illa haitsu takhafu al fitnata fi haqqi may yakhafu al unta fa aqulu hadhi mas'alatun muhtamalatun min haitsu al fiqhi yatajadzabuha aslani ahaduhuma an al khalwata bil ajnabiyati wan nadharu ila wajhiha haramun sawaun khifatil fitnatu aulam takhaf li annaha mudhannatul fitnati alal jumlati faqadha syar'u bi jasmil babi min ghairi tafatin ila suwari wasani annan nadhara ila sibyani mubahun ila inta khafil fitnati fala yulhaqus sibyanu bin nisa'i fi umumil jismi bal yuttaba'u fihil khalu wa sautul mar'ati dairun baina hadainil usuli fa in qasnahu alan nadhari ilaiha wajaba hasmul babi wa huwa qiyasun
qaribun walakin bainahuma farkun adis syahwatu tada'u ilan nadhari fi awali haijaniha wala tada'u ila sama'is sauti walaisa tajrikun nadhari li syahwatil mumasati katahrikis sama'i bal huwa asyadu wa sautul mar'ati fi ghairil ghina'i laisa bi auratin falam tazali nisa'u fi zamanis sobahati fi zamanis sahabati radhiyallahu anhum yukallimna rijala fis salami wal istifta'i was su'ali wal musyawarati wa ghairi dzalik walakinna lil ghina'i mazita atharin fi tahriki syahwati faqiyasuhu ala nadhari ila sibyani aula li annahum lam yu'maru bi ikhtijabi kama lam tu'marin nisa'u bi sadril aswati fayan bagi ayidba'a mitharul fitani wa yuqsarat tahrimu alaihi. Hadza huwal aqiyasu inti wa yata'ayyadu bi haditsil jariyataini limughanniyataini fi baiti Aisyah radhiyallahu anha idh ya'lamu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasma'u aswatahuma walam yahtariz minhu walakin lam takunil fitnatu makhufatan alaihi falidzalika lam yahtariz fa idzan yahtarifu hadza bi ahwalil mar'ati wa ahwalir rajuli fi kaunihi syaban wa syaikhan wala yub'atu ayyahtalifal amru fi mithli hadza bi ahwali fa inna naqulu lisyaikhi an yakbala zaujatahu wa huwa shaimun wa laisa lisyabi dzalika li anal qiblata tad'u ilal wuqu'i fi shaumi wa huwa mahdhurun was-sama'u da'a ilan nadhari wal muqarabati wa huwa haramun fayakhtalifu dzalika aidan bil ashkhasi al-aridu athani fil alati antakuna min syiari ahli syarrabi awil muhannathina waya al-mizamiru wal autaru wa tablu al-kubati fahadhi salasatu anwa'in mamnu'atun wa ma'ada dhalika yabqa ala aslil ibahati kadufi walau kana fihil jalajilu wakat tabli wasyahini wadharbi bil qadhibi wasairil alatil aridu asalithu fi nadhmis syauti wa wasyiru fa in kana fi syai'un minal khina wal faksi wal hajwi aw ma huwa kadhibun ala Allahi ta'ala wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam aw ala sahabati radhiyallahu anhum kama rattabahur rawafidhu fi hijais sahabati wa ghairihi fasama'u dzalika haramun bi alhanin wa ghairi alhanin wal mustami'u syarikun lil qaili wa kadzalika ma fihi wasfu imra'atin bi ainiha fala yajuzu wasful mar'ati baina fakharaja ar-rijalu wa amma hijaul kufari wa lil bidai fadzalika jaizun faqad kana Husain bin Thabitin radhiyallahu anhu yunafiqu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yuhajil kuffaro. Mantap. Tek sudah sukses berhasil saya baca pada halaman 284. Namun perlu diingat, walaupun demikian tentu kita masih butuh kira-kira
apa isinya. Karena yang saya baca adalah teks klasik berbahasa Arab, tentu sulit dipahami bagi orang awam. Jangankan orang awam, termasuk saya si pembaca, tidak serta-merta langsung paham begitu saja. Namun saya juga butuh analisa yang cukup lama, cukup panjang. Kira-kira seperti apa pesan-pesan yang tersirat dalam teks ini. Yuk, bersabar, jangan kemana-mana, tetap belajar bersama dengan saya, Ustadz Munta. Kita ikuti seperti apa isinya. Oke, selamat belajar. Nah, sudah ketemu pada isi kandungan teks yang telah kami baca tersebut di atas. Apa saja kira-kira isinya? Nah, ternyata ada 5 pesan yang tersampaikan dalam teks Ihya Ulumuddin halaman 284. Sejatinya ini adalah akan saya pelajari bersama dengan kiai saya, tetapi saya mendahului belajar agar kami mengerti seperti apa isi kandungannya, karena sang kiai hanya memberikan makna dalam bahasa Jawa dan saya berusaha untuk bisa memahaminya dalam konteks bahasa Indonesia agar bisa difahami oleh orang di luar Jawa, termasuk orang Nusantara. Inilah isi 5 pesan yang tersampaikan. Yang pertama, bahwa mendengar suara itu bisa bernilai ibadah bila yang didengar membangkitkan ingatan pada kebesaran Allah, menambah rasa cinta atau menumbuhkan kerinduan kepadanya, bukan sekedar hiburan kosong. Jelas, kalau kita mendengar suara yang sifatnya itu adalah murni daripada hiburan, itu artinya tidak ada pesan bahwa kita akan semakin dekat ingat kepada Allah. Berarti bukan termasuk mendengar suara yang dimaksud dalam konteks ini. Yang dimaksud mendengar suara dalam konteks ini adalah suara-suara yang didengar, lalu setelah mendengar bisa terbangkit dalam ingatannya akan kebesaran Allah, bisa menambah rasa cinta dan menemukan kerinduan kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksud. Yang kedua, hukum mendengar nyanyian atau suara tidak mutlak satu arah, tidak selalu haram dan tidak selalu halal, tetapi bergantung pada siapa yang menyanyi, siapa yang bersuara. Mendengar suara wanita atau mendengar suara wanita, ya, atau anak laki-laki yang bisa menimbulkan fitnah punya hukum yang berbeda. Alat musik yang digunakan, alat-alat yang menjadi ciri khas para peminum khamr atau kaum penyimpang dilarang. Selain itu asalnya adalah boleh. Lanjut, isi syair atau lirik jika mengandung maksiat atau kebohongan atau ejekan terhadap Allah, Rasul dan sahabatnya, maka itu jelas hukumnya adalah haram. Berikutnya, kondisi pendengar tergantung usia, keadaan hati dan potensi terjerumus dalam fitnah. Berikutnya, kebiasaan mendengar. Jika jadi rutinitas yang melalaikan, itu bisa terlarang. Dan yang ketiga, kaidah perbandingan hukum. Ada yang menganalogikan suara wanita seperti melihat wajahnya, maka pintu ditutup total demi mencegah fitnah. Ada yang menganalogikan seperti melihat anak laki-laki, boleh selama aman dari fitnah. Dan yang keempat adalah dalil kelonggaran.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar dua budak wanita bernyanyi di rumah Aisyah, dan beliau tidak melarang karena aman dari fitnah. Yang terakhir, kesimpulan praktis, hukum mendengarkan suara, nyanyian atau musik itu sangat bergantung pada isi alat, kondisi pelaku, kondisi pendengar, dan potensi fitnah yang ada. Kesimpulannya, mendengarkan musik bisa halal juga bisa haram, tergantung konteksnya. Jika musik yang didengar itu menyebabkan dirinya bisa lebih ingat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, tentu hal demikian adalah boleh, halal. Dan sebaliknya, jika musik yang didengar itu mengandung maksiat, menyebabkan dirinya tambah jauh kepada Allah, lupa kepada Allah, melalaikan ibadah utamanya sholat, maka hal demikian tentu hukumnya adalah haram. Jadi kalau begitu tergantung kepada pelakunya masing-masing, tergantung kepada kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi musik ketika kita dengar musik tersebut. Oke, jelas? Saya pikir ini maksud yang terkandung dalam teks tersebut. Semoga bisa menambah wawasan kita dalam memahami makna daripada teks klasik seperti Ihya Ulumuddin sebagaimana yang saya baca pada kesempatan ini. Amin. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, jangan menyerah, apalagi putus asa. Terus tetap semangat belajar bersama dengan saya, Ustadz Montaha.